Kak Yafet pernah patah hati enggak? Waduh, Pernah patah hati enggak? ini pertanyaan berat. Gimana? Pilihan-pilihan kita itu akan menentukan masa depan kita, termasuk jodoh itu yang kita pilih juga akan menentukan. Ya, Artinya betul. mileo itu kan sesuai dengan kriteriamu, ya bener kalau kadang orang Jawa bilang ya bobot bibit Bibit. bebetnya Ya. gitu kan. Shalom guys, kita kembali lagi di Better You Podcast. Keep strong and shining cause we have a bright future. Nah, hari ini kita akan ngomongin satu topik yang hampir semua anak muda lah menurutku pernah mengalami gitu kan, yaitu topiknya adalah soal broken heart atau putus cinta atau patah hati. Sedih ya kan. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan satu gembala sidang yang menurutku keren, luar biasa dan keren. Karena apa? Karena relevan sama anak-anak muda. Nah, langsung ya kita kasih tepuk tangan buat Pastor Yafet Lukas. Selamat datang, Pastor Yafet. Nah, jadi saya mau memperkenalkan Pastor Yafet sedikit. Jadi Pastor Yafet ini adalah gembala sidang dari GBI Pakis Surabaya. Dan yang membuat keren lagi, Pastor Yafet ini masih muda, relevan sama anak-anak muda, hobinya moge. Ya kan, mantap. Bener ya Pastor Yafet ya? Iya, Iya. Nah, teman-teman bisa lebih kenal lebih jauh sama Pastor Yafet. Ada Instagram ya, Pastor Yafet ya? Ada. Ada @Yafet Christian. Teman-teman bisa follow di bawah, nanti akan dibantu, dan juga punya YouTube. Ya, Nah, ada kan YouTube-nya udah ada. pendeta YouTuber pula. Mantap. Nah, teman-teman bisa subscribe di Yafet Christian Official. Bisa subscribe. Di situ ada video-video yang bagus juga buat anak-anak muda ya. Jadi teman-teman bisa lihat ke sana. Gimana kabarnya, Pastor Yafet? Ya, kabarnya baik, puji Tuhan, luar biasa pastinya. Iya. Ya, walaupun di tengah-tengah hari-hari ini memang zaman nggak mudah ya, tapi Iya. saya bersyukur artinya masih terpelihara. Ya, puji Masih terpelihara, Tuhan, ya, puji Tuhan. Atau mungkin biar lebih enak, saya panggilnya apa? Kak Yafet gitu gimana? Boleh, Kak Yafet Boleh ya, aja. Kak Yafet aja ya, biar enak Ya. kan kita ngomongin soal topik anak muda. Nah, jadi Kak Yafet hari ini tuh topiknya soal patah hati. Waduh, Patah hati. berat itu. Iya kan, patah hati, putus cinta, apalagi ya, gagal dalam hubungan gitu kan. Sebenarnya kenapa sih kok topik ini yang kita angkat gitu kan? Karena waktu tim kreatif itu nyusun topik ini, mereka itu punya tujuan gini Kak Yafet. Iya. Sebenarnya the main pointnya itu bukan soal patah hatinya, tapi anak-anak muda itu sering kali salah kayak menanggapi soal patah hati gitu. Jadi mereka kayak lebih terjerumus gitu loh Kak Yafet. Iya. Patah hatinya sih ya wajar ya, hampir semua orang kan pernah patah hati gitu loh kayaknya. Cuman ada yang malah tambah parah, ada yang cari temennya tambah salah, ada yang pelariannya salah lah, iya kan. Pasti pelariannya pelariannya hal negatif ya. Nah, makanya kita mau ngomongin soal gimana sih cara kayak menjalani proses patah hati itu gimana sih yang baik gitu loh. Ya. Ya, Kak Yafet pernah patah hati enggak? Waduh, Pernah patah hati enggak? ini pertanyaan berat. Gimana? Oke, ini kalau ngomong langsung memang patah hati ya, saya dulu pernah gitu kan, pernah gitu kan, ya. artinya patah hati yang cukup dalam gitu. Ya, wes. kan pendeta pernah patah hati loh Iya. guys. Jadi Cukup dalam patah cukup dalam. hatinya ya, karena ya boleh itu diceritain. tadi Ya, gimana? hubungannya sudah terlalu dalam gitu kan. Habis itu tiba-tiba putus gitu. Ya, saya berharapnya ini kan Berharapnya ya masuk ke jenjang pernikahan bisa gitu. sampai married ya. Ya, tapi kok ternyata putus. Wah, sedih saya banget. sangat terpuruk gitu. Loh, iya dong. Iya, itu kan jadi pacaran yang bukan pacaran cabe-cabean loh guys, sudah mau married loh. Ya kan, putus itu sedih banget. Terus habis itu gimana? Kayak Evet. Ya itu
saya sempat terpuruk, tapi sampai akhirnya saya pernah lari ke suatu kota gitu kan. Oke. Dari Surabaya, terus saya akhirnya lari ke Bandung. Nah di situ saya benar-benar gitu kan, artinya ingin lari dari kenyataan. Ya, ini sering ini lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Ya, iya kan? Ya, kalau lari pagi itu enak, Rek. Gitu Lari kan. dari kenyataan. Lari dari ini. kenyataan itu susah gitu ya, kan. Iya kan, Ya. kenyataannya berat diterima itu. Lari dari kenyataan, tapi akhirnya saya kembali merenungkan bahwa saya percaya kalau hidup kita itu punya satu tujuan. Ya, kalau hidup digerakkan oleh sebuah tujuan, apapun yang terjadi ya life must go on gitu Ya, kan. betul. Artinya ya hidup harus terus gitu Betul, kan. betul. Ya, tantangan, pencobaan maupun banyak hal yang terjadi ya udah. Artinya hidup harus terus. Terus ya, misalnya kita enggak boleh terpuruk di Terpuruk. soal keadaan patah hati itu tadi ya. Iya. Oke. Nah, tadi Kak Yafet sampaikan pernah patah hati. Kita berangkat dari cerita ini ya, pernah patah hati, bahkan patah hati yang cukup dalam. Nah, terus Kak Yafet kan lari tuh ke Ya. kota lain. Nah, lari dari kenyataan lebih tepatnya pada saat itu. Nah, gimana Kak Yafet akhirnya bisa istilahnya memulihkan ya perasaan yang terluka itu tadi ya. Karena kan istilahnya ya berat, keadaan sulit untuk diterima. Nah, gimana Kak Yafet akhirnya bisa mengatasi keadaan itu? Ya, begini. Jadi waktu itu saya akhirnya mengalihkan perhatian itu kepada suatu pekerjaan. Oke. Ya. Waktu itu saya akhirnya kerja ikut kakak saya Ya. sebuah toko, dan akhirnya saya fokus hanya untuk bekerja dan bekerja gitu kan. Oke. Sehingga bisa mengalihkan yaitu tadi perasaan yang dalam itu ya, patah hati yang dalam Ya. itu kepada suatu tindakan yang positif. Yang Oke. artinya saya harus bekerja, saya harus menata kehidupan yang lebih baik lagi. Ya. Ya, dan saya tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik dari rencana saya. Oke. Nah, ini teman-teman yang perlu notice ya, perlu ketahui bahwa jadi kalau Kak Yafet ini mengalihkannya kepada hal yang positif ya. Iya, Ya, begitu ya Kak Yafet bekerja. ya. Kalau menurut Kak Yafet apalagi tips-tips, maksudnya menurut Kak Yafet gimana sih cara kita anak muda bisa mengatasi patah hati dengan cara yang benar itu kayak gimana harusnya? Ya, yang pertama sih ketika kalian masuk dalam situasi yang sulit tadi itu, Iya. yaitu patah hati yang dalam, artinya kalian harus nemu orang yang tepat gitu kan, untuk istilahnya kalian ya mendapatkan sebuah arahan, mendapatkan sebuah nasihat yang tepat gitu Ya. kan. Karena selama ini yang saya tahu anak-anak muda itu kalau sudah patah hati atau putus cinta, larinya ke tempat yang salah gitu kan. Ya. Larinya ke teman yang salah. Teman yang Iya. salah. Ya akhirnya ya solusinya pasti salah gitu kan. Ya. Jadi akhirnya kan apa ya kan, menjerumuskan diri ke hal-hal yang negatif justru Ya, gitu betul, kan. betul. Nah, kalau menurut Kak Yafet kan ada nih beberapa pandangan anak-anak muda ya, mengatasi patah hati dengan cara cari pacar baru. Kalau kayak gitu menurut Kak Yafet gimana? Gini loh, saya itu akhirnya tahu gitu iya. kan, tahu bahwa bagaimana gitu kan nantinya saya harus akhirnya menata gitu kan, apalagi saya sekarang punya anak gitu Iya. kan, untuk bagaimana mendidik anak-anak itu supaya mereka itu kuat dalam membina hubungan Iya. yang nantinya menuju jenjang pernikahan. Karena memang jujur saya dulu dari istilahnya orang tua yang memang basically ya udahlah sakarepmu gitu, artinya Ya. kowe mau sampai mana ya itu istilahnya ya orang tua nggak cawe-cawe Ya, gitu loh. oke. Nah gini loh, kalau mamanya ini dari kacamata saya Iya, ya, dari sudut pandang ya Kak Yafet. sudut pandang saya, artinya begini, teman-teman youth, teman-teman muda, kalian itu kalau bagi saya mending nggak usah pacaran gitu kan. Artinya kalian itu bertemanlah dengan sebanyak mungkin orang. Bertemanlah dengan sebanyak Nah, mungkin orang. yang artinya Oke. justru ketika itu kalian nggak terlibat perasaan dalam gitu kan. Iya. Terus habis itu kalian itu masuk sebuah tahap yang namanya proses seleksi gitu. Oke. Karena pernikahan itu kalau ya, jadi kalau memang anak-anak muda kan menyangka gitu kan, Iya. bahwa pernikahan itu wow gitu kan, Romantismenya romantik luar gitu, biasa. so romantik. Tapi kalian akan
Ya memasuki benar-benar gitu kan suatu keadaan yang sesungguhnya gitu. Jadi bertemanlah dengan banyak orang, bertemanlah dengan temanmu yang banyak orang, sehingga ketika kamu berteman dengan banyak orang itu kamu akan akhirnya bisa masuk seleksi gitu. Ya, jadi oh yang ini arah pandang kita iya, lebih objektif iya, ya, gitu ya loh. lebih objektif. Itu pengalaman saya karena Oke. nggak enak loh bener kalau kita ini artinya membina hubungan dengan satu orang yang nantinya ya kita sih berharapnya masuk ke jenjang pernikahan. Serius kitanya ya. serius ya. Tapi kan kita ini nggak tahu gitu loh ya, Ya. ke depannya bagaimana gitu kan. Ya. Jadi nasihat saya artinya suggestion saya ya adalah bertemanlah dengan banyak orang dulu ya, masuk dalam proses seleksi ya, istilahnya kalau sebelum menikah itu ya meleo gitu Ya, artinya selebar-lebarnya iya gitu ya. kan. Ya Kak Isa kalian itu makan cinta saja gitu kan. Ya, jadi istilahnya milihlah ya kan. Tuhan itu ya nggak maksa kita kok, itu kan artinya pilihan-pilihan kita itu akan menentukan masa depan kita, termasuk jodoh itu yang kita pilih juga akan menentukan. Ya, artinya mileo itu kan sesuai dengan kriteriamu ya. Bener kalau kadang orang Jawa bilang ya bobot bibit bebetnya ya. gitu kan, artinya ya sudah tahu artinya pacarmu sejak pacaran aja males gitu kan, nggak tanggung jawab gitu kan. Nah itu guys. Loh ya jangan diajak menikah. Ya, jangan diteruskan guys. Ya itu tadi ya kan, kalian akan ngemut silet seumur hidup itu. Wah, iyalah. Jadi itu Regina, Ya. suggestion saya ya, kalau pertanyaannya Regina tadi apakah setelah putus boleh milih pacar lagi, mendingan kalau sudah putus nggak usah pacaran lagi dulu, berteman dengan banyak orang ya kan ya, artinya jangan main perasaan Ya. gitu kan, sambil terus menyeleksi kalau memang sudah tepat ya kan, sesuai dengan istilahnya kriteriamu dan pastinya diuji gitu Ya. kan, diuji dengan Tuhan, maksudnya dengan firman Tuhan, diuji juga orang tua setuju enggak Ya. gitu kan, Ya. karakternya diuji, baru setelah mantep ya baru masuk jenjang pernikahan. Nah itu guys, jadi bukan solusi itu sebenarnya ya, kalau Bukan solusi. habis patah hati terus cara menangannya biasanya gitu, soalnya kayak Vet banyak yang kayak gitu, cari pacar lagi biar perasaan terluka ini terhapuskan. Itu cuman kamuflase guys, cuman kamuflase. Iya. Itu hanya pelarian. Itu hanya pelarian. Nah itu, Iya. itu kameramen di belakang kamera ketawa-ketawa. Iya. Iya. Nah terus ini kayak Vet, ada kondisi lain. Biasanya kalau boleh tahu kayak Vet, pernah diputusin nggak? Pernah diputusin. Nah, itu jadi kalau, dalam kondisi kita ini dalam tanda petik korban ya biasanya. ya itu kan dulu kan pacaran Pacaran biasa monyet ya, gitu pacaran kan monyet ya. Karena saya ini kan ya artinya dulu itu latah gitu kan. Wih, koncoku pacaran mau nggak pacaran. Akhirnya ya udahlah pacaran monyet ya pernah gitu Pernah kan. ya. Nah, Ya kan ya udahlah. pacaran. Ya akhirnya ya wes lah, nggak apa-apa, memang nggak niat untuk serius kok gitu kan. Oke. Kalau diputusin ya wajar gitu. Nah jadi gini kayak Vet, ada pertanyaan kayak gini. Jadi aku ini udah serius Kak, gitu kan. Udah serius, aku dalam berpacaran serius, aku ya nggak main-main ya kan. Aku istilahnya selalu berusaha kasih yang terbaik gitu. Dan dia ini diputusin gitu kan, dia diputusin dan itu istilahnya menghasilkan sakit hati yang cukup dalam. Nah gimana sih, mungkin wanita ya ini yang tanya gitu kan, menghasilkan sakit hati yang cukup dalam. Gimana sih kalau dari Kak Yafet cara untuk kita itu bisa lepas dari proses sakit hati itu, bisa mengampuni gitu kan, apalagi kalau mungkin maybe mereka punya hubungan yang udah cukup dalam terlalu dalam sebelumnya gitu kan. Balik lagi sih bagi saya yang penting balik lagi, kita ini hidup ini harus punya yaitu tadi tujuan ya. Kalau Anda istilahnya teman-teman youth ngerti bahwa hidup itu ada tujuan Tuhan dalam hidup kita, ya sedalam apapun istilahnya relationshipmu yang istilahnya banyak terluka ya, tetapi karena engkau ngerti bahwa ada sebuah tujuan ya, hanya bukan saja tujuan hidup kita yang harus kita capai, tapi terlebih itu yaitu tadi tujuan Tuhan yang harus tercapai dalam hidup kita. Aku yakin sih bahwa
kita bisa kok istilahnya bisa pulih gitu kan. pulih ya. Pulih dari ya itu tadi sebuah sakit hati yang dalam itu. Oke, jadi kuncinya lebih kita fokus bukan pada, maksudnya istilahnya makin bulet di perasaan itu, tapi kita fokus bahwa kita itu punya tujuan hidup gitu ya kan. Fokus pada kita itu punya tujuan hidup. Nah, kalau soal, ngomong-ngomong soal mengampuni ya, Kak Yafet. Apakah kalau kita artinya sudah mengampuni mantan pacar itu, apakah artinya kita harus punya hubungan yang baik? Kalau aku nggak bisa kayak Yafet gitu kan, istilahnya punya hubungan baik sama dia gitu. Oke, itu balik ya. Kalau menurut saya balik ke personal ya. Artinya kan ya kalau kita jadi pribadi yang dewasa sih ya wis ya enggak apa-apa lah, wong artinya kita enggak ada apa-apa. Mamanya ketemu masuk, musuhan kon niku ya enggak toh. Artinya kan ya udahlah wis memang kita ya toh menyadari memang wis duduk jodohe gitu kan ya wis. Ya bagi saya sih ya enggak apa-apa kalau hanya istilahnya mamanya ketemu di jalan gitu, halo gitu aja. Tapi tidak gitu yang kan sampai terus. Karena ya balik lagi kalau kita ini artinya terkungkung dalam sebuah keadaan yang sakit hati, ya itu akan menghalangi hidup kita sendiri. Jadi rugi sih kalau kalian itu sakit hati, rugi gitu kan. Ya, wong ragu aja kan ada, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu kan. Ya jadi janganlah wis, artinya jangan sakit hati gitu kan. Artinya kalau kalian sakit hati, kalian pasti nggak kemana-mana. Nggak akan kemana-mana gitu. Even though kalian nggak apa-apa bisa kok, tapi nggak bisa dicuri gitu loh. Artinya orang yang hidupnya sakit gitu kan, dalamnya sakit itu pasti akhirnya terekspresi dari dalam tindakannya, dalam ucapannya gitu kan, dalam semua akhirnya terekspresi dalam semua pekerjaannya. Kelihatan kok, artinya orang yang sakit hati itu pasti kelihatan. Jadi kalau nggak bisa mengampuni, ya kalian rugi sendiri. Artinya ya belajarlah dari sebuah kegagalanmu, bahwa ketika engkau istilahnya putus atau apa diputusin, ya udahlah, itu artinya hidup itu harus belajar gitu kan. Jangan diulangi lagi gitu kan. Artinya belajar dari sebuah kegagalan lah. Jadi kita lebih fokus bahwa ya ini satu proses yang memang mungkin jadi pembelajaran ya buat kita. Nggak perlu fokus soal aku ini dikecewakan gitu kan. Nanti tidak selesai malahan perasaannya itu. Nah, jadi ya Kak Yafet ya, istilahnya ya kita membangun relasi biasa aja gitu kan. Oke, nah ini ada pertanyaan yang bagus dari teman-teman juga. Nah, bagaimana jadi apalagi kalau baru putus gitu kan. Biasanya mereka itu dia ngomong gini, aku setelah putus itu perasaanku jadi tidak stabil Kak. Aku sulit berkonsentrasi di sekolah dan di pekerjaan. Istilahnya aku itu karena aku dulunya kemana-mana selalu bareng sama dia. Gimana sih cara dalam tanda petik melupakan bayang-bayang mantan? Pertanyaan anak-anak ini keren sekali. Anak-anak itu pacaran ya semua ini. Jadi kayak makanya pertanyaannya ya gini ini ya kan. Iya kan kayak momen-momen yang pernah dilalui bersama itu akhirnya jadi susah gitu Kak dilupain gitu. Ya udah, kalau saya sih gimana kalau kayak dulu pengalamannya? Ya saya akan lakukan ya itu tadi, sesuatu yang positif aja gitu kan. Artinya saya ini orangnya yang selalu optimis kok. Andai pun gagal, saya percaya, saya yakin kedepannya pasti ada yang lebih baik. Iya. Jadi betul. Gitu, jangan terus ya kan terngiang-ngiang, ya udahlah, artinya yang udah ya udah gitu kan. Nggak perlu disesali. Yang gitu. Udah ya udah itu. Artinya nggak bakal bisa mungkin kembali gitu kan. Yang penting itu ya kalian tata kehidupan itu ke depan gitu loh. Artinya yang di belakang itu nggak bisa mengubah kehidupan. Yang di belakang itu pelajaran gitu kan. Yang pelajaran ya, artinya jangan berbuat yang ceroboh lagi gitu kan. Ya sudah tahu mungkin bukan pasangan yang seimbang, sudah tahu artinya dia itu istilahnya orang tuamu juga melarang gitu kan. Dan ya udahlah, banyak artinya yang hal-hal yang negatif yang sudah istilahnya Tuhan tunjukkan gitu kan. Ya jangan diteruskan gitu kan.
jangan diteruskan. Ya, gitu. oke.